Oke, baik, tes suara Bapak terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, silakan bisa di-on-kan kameranya. Yang sudah bergabung ada Nayara, Fania, Rina, Moya, Chelsea. Hari ini ada yang nggak masuk? Mana? Yasmin? Tahu wakilnya? Insya Allah semuanya hadir, Pak. Oh, semuanya hadir ya. Oke, Rin. Oke, silakan, Marsa. Ya, yang tidak terkendala dengan device ya atau kameranya silakan bisa di-on-kan. Oke, teman-temannya belum masuk bisa di chat ya untuk segera bergabung. Oh ya, ya. Saya pikir tadi itu Chelsea itu Chelsea Chelsea ya Chelsea. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui online ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, Bapak akan melanjutkan ya topik bahasan pada hari ini. Yang pertama mengenai persamaan logaritma, kemudian yang kedua adalah Bapak mau ngebahas yang pertidaksamaan logaritma. Karena materi kita sampai dengan pertidaksamaan logaritma. Kemarin sampai bentuk keberapa untuk persamaannya? Ada yang masih ingat? Kedua kayaknya, Pak. Kedua ya. Vira ini siapa ya? Vira. Syafira, Pak. Pak. Oh, saya Vira. Oke. Baik. Saya pikir nggak ada nama anak Vira di P3. Sevira. Baik, kita masuk ke bentuk ketiga. Ya. Nah, bentuk ketiga itu kita lihat polanya ya. Yang menjadi syaratnya adalah ya, yang pertama harus sebentar. Oke. Yang harus kalian lakukan adalah nantinya yang pertama adalah uji basis ya. Kemudian yang kedua adalah uji numerus. Ini wajib ya, wajib diujikan. Nah, kita masuk ke bentuk yang ketiga ya.
Ya, bentuk ketiga itu jika A log fx sama dengan B log fx. Nah, maka bagaimana yang perlu kita lihat yang paling ujungnya fx sama dengan 1. Jadi syarat-syaratnya itu syarat yang harus dipenuhi. Namun yang pada intinya adalah fx sama dengan 1. Contohnya bagaimana? Nah, begini contohnya. Misalkan nih, ada 3 log ya. Misalkan 5x ya. Berapa? Min 9 sama dengan 5 log 5x min 9. Begini. Ya, jadi harus diujikan nantinya. 3 log x 3 log 5x min 9, 5 log 5x min 9. Nah, maka fx-nya ini sebagai fx-nya sama dengan 1. Jadinya penyelesaiannya adalah 5x min 9 sama dengan 1. Begini. Ya. 3 log sama 5 lognya kita coret, kita abaikan. Nah, ini untuk mengatasi bentuk yang ketiga. Jadinya tinggal dicoret saja. Ini dicoret, habis. Ya. Jadinya bagaimana nih yang di bawah ini? Dikumpulin jadi 1 sama dengan 0. 1 plus 9. Ya, 5x sama dengan, tadi dikumpulkan 1 plus 9. Ingat, operasinya berubah, maka 5x sama dengan 10, maka nilai x sama dengan berapa? 2. Iya, 10 dibagi dengan 5. Maka nilai x sama dengan 2. Nah, begini. Namun ini harus kita uji. Karena yang ada di sini adalah uji numerus, maka kita masukkan ke uji numerusnya. Ya, uji numerus. Ya. Numerusnya, oke, maka nilainya adalah 5 dikali dengan 2, yaitu nilai x-nya ya dimasukkan, dikurangi dengan 9. Nah, uji numerus itu harus fx lebih besar 0 ya. Uji numerusnya harus diingat fx harus lebih besar dari 0. Begini. Jadi, sehingga didapatkan nilainya adalah berapa? 10 dikurangi 9. Ya, 10 dikurangi 9, maka nilainya adalah 1. Nah, begini. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita coba kalian kerjakan, nanti jawabannya dijaprikan ke saya di chat ini, di roomnya ya, di Zoom-nya ini, tapi bukan ke umum, tapi ke saya langsung. Oke. Soalnya seperti ini. Jadi kalau menghadapi nanti soal yang bentuk ketiga jadinya sudah terbiasa. 6. Sebentar, ini agak bermasalah. Gimana? Oh. Sebentar ya. Masih 6 log 4x Oke, seperti ini. Silakan dikerjakan dan dijawab.
Oke, Yasmin sudah? Alia sudah? Moya sudah? Ngirimnya lewat mana sih, Pak? Lewat chat, Zoom, ini. Chat W. Bukan, di roomnya ini. Yasmin. Ya, benar Marisa. Oke, yang lain ada tuh 8 orang yang sudah mengirimkan. Benar kan Pak? Benar ya, Chelsea benar. Oke. Ya. Oke, Verda. Ini diketikan. Pantas lama ini dijabarkan ternyata. Harusnya pakai sama dengan ya, ini ya. Susah Pak ngetik. Langsung jawabannya saja tadi. Oh, saya baru tahu nih. Chelsea itu Inge. Oke, oke. Iya kan memang saya sampaikan kirim jawabannya ke, karena nggak memungkinkan kalau apa namanya mengetikkan panjang ya. Oke, Inge, oke bagus Inge. Oke, Chelsea. Nah, Chelsea karena basisnya tidak ada Chelsea, ya maka nilainya adalah nilainya aja. Numerusnya sudah benar. Ya, numerus ya, Putri ya. Numerus bukan numeris. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini ada sekalian? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, yang lain? Belum ada, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak lanjutkan ya. Kalau yang bentuk keempat, bentuk kelima itu sama. Ya, jadi saya tuliskan dulu bentuknya. Nanti kalian ketika mengerjakan caranya sama. Jadi misalkan begini. Yang bentuk keempat hx log ya fx ya, sama dengan hx log gx ya. Yang sama apa nih? Yang sama basisnya apa numerusnya? Basis. Ya Allah, ini agak bermasalah. Bentar ya, ini agak error ini. Oke, sebentar.
Oke, di sini adalah GX. Nah, yang sama adalah basisnya. Kalau yang sama basisnya, maka yang kita ambil adalah numerusnya, ya. Maka yang kita ambil adalah numerusnya. Di sini. Ini numerusnya yang kita ambil. Jadi kalau misalkan kalian nanti menemukan soal yang kurang lebih seperti ini, ya. Misalkan begini, X plus 1 log misalkan 5X min 3. Kemudian sama dengan X plus 1 log 3X plus 2. Maka yang kita ambil adalah 5X min 3 dan 3X plus 2. Disamakan. Nah, begini, disamakan. Itu adalah Fx sama dengan Gx. Nah, begini. Kemudian ketika hasilnya sudah ketemu, ujikan kedua-duanya. Ujikan ke uji basis ya yang ada di sini. Kemudian sama uji numerusnya. Uji numerusnya ada dua, yaitu di 5X min 3 sama 3X plus 2. Jadi nanti kalian ada 3 ya yang harus kalian masukkan. Kalau di uji di uji basisnya tidak boleh sama dengan 1 ya. Kalau di uji numerusnya lebih besar 0, begitu caranya. Nah, kalau bentuk yang kelima itu kebalikannya. Bentuk yang kelima itu yang sama adalah numerusnya. Kemudian yang berbeda adalah basisnya. Tapi yang kita ambil adalah yang basisnya. Ya, bentuk keempat sama bentuk kelima kebalikannya seperti itu. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini agak saya percepat ya, karena memang biar sampai nanti ke pertidaksamaan. Berarti yang bentuk kelima tuh yang diambil buat persamaannya itu yang basisnya ya, Pak? Betul, ya. Yang diambil adalah yang basisnya. Ujinya juga uji basis sama numerus atau Ujinya basis tetap. Kalau ujinya tetap. dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya harus diuji. Oke. Oke, itu yang membedakan. Oke. Nah, saya akan masuk ke bentuk yang keenam. Nah, ini agak cepat ini. Bentuk keenam itu mirip dengan mungkin persamaan kuadrat. Cuma bedanya adalah log ya. Bedanya adalah bentuknya adalah log. Misalkan begini. 3 log kuadrat ya X min 3 log X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Nah, jangan menganggap dulu bahwa ketika dikuadratkan perpangkatan itu susah. Begini. Jadi, kalau di logaritma 3 log kuadrat X itu sama dengan begini. 3 log X kuadrat. Nah, begini ya, kuadrat. Ini ya. Kemudian ini bentuknya dari sifatnya logaritma. Kalau ada pangkat di atas, dibawa kemana? Masih ingat? Depan. Iya, betul. Dibawa ke depan menjadi 3 log X. Ya, begini. 3 log X plus 2 sama dengan device-nya agak bermasalah untuk draw pen ya. Plus 2 sama dengan 0. Bentar ya. Nah, sama dengan persamaan eksponensial, kita harus memisalkan dulu. Tidak bisa kita kerjakan ya nilai-nilai ini. Kita misalkan A sama dengan 3 log X. Nah, begini. Jadinya bagaimana bentuknya? Menjadi adalah P kuadrat. A kuadrat A kuadrat. A plus 2. min 3A plus 2. 3A plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. Maka kita harus memfaktorkan. Faktor dari 2 kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Berapa?
2/1. 2/1. Min plusnya bagaimana? -2 -1. Min 2 min 1 atau ada plusnya? Min semua. Oke. Berarti jawabannya adalah A min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan 1. A min 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Oke. Apakah ini jawabannya? Belum. Belum. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembalikan ke yang atas ini. Ya, yang menjadi fokusnya di sini. Nah, begini. Jadinya ketika tadi A sama dengan 3 log X, berarti kita misalkan lagi di sini. Berarti dengan nilai 3 log X sama dengan 1. Nah, kira-kira begini. 3 log berapa yang hasilnya 1? 0. Ya nggak sih, Pak? 3 log ya berapa yang hasilnya 1? 3/1. 3 pangkat 1. Ya. Bukan 0 ya, 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1. Nah, begini. Kan ini kan menjadi gini kan jadinya. 3 log 3 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan berapa? X-nya. Ini nih. X-nya berapa? Sama dengan 3. Begini. Kan yang ditanyakan X-nya, bukan hasilnya. Kemudian yang kedua, 3 log X sama dengan 2. Berapa? 3 log berapa yang hasilnya 2? Yaitu adalah, tinggal dituliskan gini, 3 pangkat 2. Begini kan jadinya. Nah, maka nilai X-nya adalah 9. Begitu. Jadi yang pertama HP-nya ya, kita HP sama dengan 3 dan 9. Begini. Baik, paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Bapak, saya boleh izin bertanya? Ya, silakan. Bapak, uji basis tuh maksudnya yang kayak gimana? Uji basis maksudnya yang kayak gimana? Tapi kalau di sini tidak perlu uji basis ya. Kalau yang nah, uji basis yang kita kenali dulu nih, ya. Tapi yang di sini yang sebelumnya Rina ya yang tanya ya. Iya, Pak. Nah, begini Rin. Jadi misalkan ada 3 log 2x plus 1 misalkan seperti ini. Uji basisnya itu artinya ini basisnya. Uji basis berarti nilainya hasilnya nanti dimasukkan ke sini. Karena ini nilainya 3, berarti tidak ada uji basis. Nah, ini namanya uji numerus. Uji numerus memasukkan nilai hasilnya ke dalam 2x plus 1. Jika nantinya misalkan bentuknya x plus 1 log 5x min 3, nah ketemu hasilnya kan nanti x sama dengan berapa, maka adanya uji basis dan juga uji numerus. Uji basis memasukkan ke dalam basisnya, uji numerus memasukkan ke bentuk numerusnya. Begini. Begitu. Ini dua hal yang harus kalian lakukan ketika sudah ketemu hasilnya. Begitu, Rina. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti kita akan masuk ke pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu mirip dengan pertidaksamaan yang ada di logaritma.
Ya, bedanya apa namanya bentuknya aja logaritma. Bentuknya aja ini log, yang sana adalah bentuknya eksponensial. Gitu. Bentar saya coba carikan contoh dulu. Oke, saya berikan contoh ya, contoh 1 untuk 2 penyelesaian. Misalkan yang pertama adalah 2 Oke, sebentar. Dua log 5x plus 9 saya taruh di sini. 2 log 5x plus 9 kurang dari 2 log 2x min 3. Nah, begini. Ya, jadinya ketika pertidaksamaan bentuknya ada pertidaksamaannya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika basisnya lebih besar dari 2, nanti maka tandanya sama. Saya kasih contoh yang lain, misalkan setengah log yang sama ya, maksudnya 5x plus 9 masih sama, cuma bedanya adalah di basisnya. Kemudian kurang dari setengah log 2x min 3. Ketika ada bentuk seperti ini, maka yang kita ambil adalah langsung bentuk dari ininya ya, dari numerusnya. Kita ambil 5x plus 9 kurang dari 2x min 3. Gimana jadinya? 5x min 2x Oke, 5x min lebih 2x. kecil Sembilan. lebih kecil dari min 3 kurang 9. Min 3 kurang 9. Oke. Jadinya 3x kurang dari lebih min kecil dari min 12. 12. Oke. Maka nilai x kurang dari min 12 dibagi dengan Dibagi 3. 3. Maka nilai x kurang dari 4. 4. Min 4. Min 4. Oke. Nah, 1 ya. 1. Kemudian yang kedua, ketika basisnya itu adalah di bawahnya 0, maka tandanya diubah ya. Maka tandanya diubah. Karena setengah ya, karena setengah maka tandanya diubah. Diubahnya bagaimana? Kebalikannya. 5x plus 9 lebih besar 2x min 3. Gitu. Jadi tandanya diubah atau tandanya berubah. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Basis ketika lebih besar dari 1, maka tandanya tetap ke bawahnya. Kalau yang di sini tandanya berubah. Oke. Ini masih panjang ya, ini masih panjang nantinya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sampai di sini? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan untuk yang diujinya ini. Ini saya blok dulu. Nanti pengerjaannya kalian yang mengerjakan. Nah, ini pertama adalah uji numerus. Uji numerus pada 5x plus 9. Memasukkan nilai x sama dengan
min 4 ya. Maaf, uji numerus tidak. Uji numerusnya langsung pada ini nilainya 5x plus 9 lebih besar 0. Nah, begini. Oke. Jadi dipindahkan, maka 5x lebih besar min 9, maka x lebih besar min 9 per 5. Begitu. Jadi uji numerusnya adalah langsung membuat lebih besar 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 2x min 3 lebih besar 0. Ya. Nah, berarti adalah 2x lebih besar 3, maka x lebih besar 3 per 2. Terus jawabannya bagaimana, Pak? Jawabannya ada 3 ini. Kalian harus membuat garis bilangan dulu. Ya, garis bilangan dulu ya, dibuat garis bilangan. Ya, di sini misalkan titik tengahnya adalah 0, min 4-nya ada di sini ya, min 4. Kemudian lebih besar min 9 per 5 itu berarti berapa? Kira-kira berapa? Ada yang tahu? 1,8. 1,8. Berarti di atasnya 1 kan ya, di atasnya min 1. Jadi di sinilah kurang lebihnya. Nah, di sini adalah min 9 per 5. Kemudian 3 per 2 itu adalah 1,5. Ini 1, di sini 1,5. Nah, jadi gambarnya adalah X kurang dari min 4, berarti ke kiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah X lebih besar min 9 per 5. X lebih besar berarti ke kanan. Ya. Kemudian 3 per 2 ke kanan juga, lebih besar ke kanan. Nah, begini. Daerah hasilnya adalah daerah yang dilaluinya. Karena ada dua daerah ya. Yang pertama adalah daerah ke sini ya, ke kiri. Nah, begini. Kemudian yang kedua adalah daerah ini. Ingat, kalau yang daerah cuma satu maka tidak dipilih, yang dilewati dua-duanya. Nah, begini. Sehingga HP-nya adalah sama dengan X kurang dari min 4 atau X lebih besar 3 per 2. Kenapa kita memilih 3 per 2? Karena yang dilalui kedua-duanya. Dilalui kedua-duanya ke kanan. Begitu. Kalau yang kenapa ke kiri? Karena ini memilihnya di kiri. Ya. Sehingga kita memilih ada 2 jawabannya. Oke. Bisa dipahami? Nah, nge-like ini. Masih bingung? Waktu di uji numerus dia selalu lebih besar dari 0, Pak. Selalu. Selalu. Ya, selalu Boleh bisa. ulang nggak? Gimana? Boleh dijelasin ulang nggak? Boleh dijelasin ulang. Oke. Dari uji numerusnya aja. Di uji numerisnya ya, perlu diingat anak-anak sekalian, kalian harus mengambil lebih besar 0 ya. Harus mengambil, wajib Pak, wajib. Jadi setelah ketemu jawabannya, kalian harus mengambil numerusnya lebih besar 0. Kemudian diperhatikan tandanya ya, diperhatikan tandanya. X lebih besar min 9 per 5. Berarti arahnya nanti digambarnya adalah ke kanan ya. Kalau lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. Nah, kemudian yang di sini adalah lebih kecil min 4 ya. Nah, kalau yang di sini lebih besar 3 per 2. Oke. Sehingga cara mengambilnya adalah kalau biasanya kita hanya mengambil jawabannya, kalau di pertidaksamaan ini semuanya kita pakai. Baik yang hasilnya, baik yang diuji numerusnya. Ya. Jadinya gambarnya kurang lebih seperti ini. Begitu. Jadi nanti kalian wajib menggambar ini untuk mengetahui daerah hasilnya. Kalau misalkan di pilihan gandanya munculnya X kurang dari min 4, berarti salah jawabannya. Yang paling benar adalah ini.
X kurang dari min 4 atau X lebih besar 3/2. Nah, untuk memahami kita coba yang soal ini, tapi versinya adalah setengahnya. Oke. Di sini setengah ya log 5X plus 9 kurang dari setengah log 2X min 3. Oke, gimana tadi? Kalau pangkatnya setengah atau di bawah 1, maka Kebalikannya. apanya kebalikannya? Tandanya Tandanya, dibalik. Itu nggak tandanya sih? Ya, dibalik. tandanya dibalik. 5X plus 9 lebih besar jadinya. Ya, lebih besar 2X min 3. Begini. Oke. Nah, kemudian tinggal diproses sama, berarti adalah 5X min 2X ya, lebih besar min 3 min 9. Oke. Nah, maka nilainya adalah 3X lebih besar min 12, X lebih besar min 4. Langsung ya. Pak, untuk numerusnya bagaimana, Pak? Untuk uji numerusnya sama uji numerusnya. Kalau uji numerusnya harus lebih besar 0, enggak dibalik tandanya. Yang dibalik hanya di prosesnya ini, ya. Yang dibalik hanya di prosesnya ini. Kalau yang di numerusnya tetap, ya. Berarti 5X plus 9 lebih besar 0 begini. 5X lebih besar min 9 atau X lebih besar min 9/5. Kemudian yang ketiga adalah 2X min 3 lebih besar 0, maka 2X lebih besar 3, maka X lebih besar 3/2. Begini. Nah, sekarang kita gambarkan. Ya, ada hasilnya itu, kita gambarkan. Di sini adalah min 4, tadi min 9/5 itu adalah 1,8, ya ini 1, di sini berarti posisinya kurang lebihnya min 9/5 sama 3/2. Pak, caranya bagaimana 3/2 itu 1,5 ya? 3/2, di atasnya 1. Untuk daerah hasilnya bagaimana, Pak? Saya akan menggunakan 3 warna yang berbeda. Nah, yang menjadi kuncinya adalah untuk sebagai jawabannya yang dilalui 3 garis-garis ya, yang dilalui 3 garis. Nah, kalau yang ini adalah X lebih besar min 4, arahnya ke kanan. Nah, begini. Kemudian yang kedua X lebih besar min 9/5, berarti ke kanan juga. Nah, begini. Yang ketiga yaitu adalah X lebih besar 3/2 ke kanan. Kira-kira dari hasil gambar ini yang dilalui tiga-tiganya yang mana? Yang 3/2. Dari 3/2. Dari 3/2? Iya, yang paling kanan. Yang paling kanan. Berarti jawabannya adalah ini, ya. Berarti HP-nya adalah X lebih besar 3/2 karena dia dilalui 3-3. Kalau kita mengambil min 4, enggak, karena dia hanya melalui 1 kali aja. Nah, dari sini. Begitu. Paham? Coba contoh soal lagi, Pak. Oke, coba contoh soal lagi. Ini contoh soal apa kalian yang mengerjakan? Contoh soal, Pak. Kerjain bareng-bareng aja, Pak. Contoh soal. Ya, ya. Oke, sebentar. Saya catat dulu. Sekalian kita belajar yang kuadrat ya. Kita sekalian yang belajar yang bagian kuadrat.
Oke, misalkan ada ya 2 log 6x plus 2 kurang dari 2 log x plus 27. Oke, begini. Gimana nih? Jadinya 6x 6x plus plus 2 oke, 6x plus 2 kurang dari x plus X 27. plus 27. oke, lanjut 6x min 6x min x ya, kurang dari kurang dari 27 min 2. 27 min 2. min 2. Oke. 5x Kurang dari 25. Oke. Maka nilai x 25 per 5. ya 5. 25 per 5 yaitu adalah x kurang dari 5. Udah gini aja. 5. Ya. Kemudian uji numerusnya. Uji numerusnya. Berarti harus 6x plus 2 apa tadi? Lebih besar dari 0. Ya, lebih besar 0. Maka 6x lebih besar 2. Min Min 2. min 2. Maka nilai x lebih besar min 2 per 6. Nilai x lebih besar min 1 1 per 3. per 3. 3. Nah, yang di sini X X plus tambah 27 lebih besar dari 0. lebih besar 0. Maka nilai x lebih besar Min Min 27. 27. min 27. Nah, begini. Nah, setelah itu kita gambarkan ya. Setelah itu kita gambarkan garisnya. Yaitu adalah di sini 0, min 27 katakanlah yang di paling ujung ya. Min 27, kemudian min 1/3. Berarti di sini min 1/3. Kemudian 5, kurang dari 5. 5-nya di sini. Nah, begini. Jadi kalau kita melihat bahwa kurang dari 5 berarti arahnya ke kiri. Ke kiri full ya, ke kiri nggak ada batasnya. Kemudian yang kedua adalah yang lebih besar min 1/3. Lebih besar min 1/3 berarti ke kanan. Ya, lebih besar ke kanan. Yang terakhir lebih besar min 2/7. Min 27. Ya. Oke, berarti ini ke kanan juga. Nah, yang kena 3-3-nya yang mana? Antara Min 1/3 sama 5. per 3 sama 5. 1/3 5. Iya, betul. Antara min 1/3 sama 5 di sini. Karena kena 3-3-nya. Nah, begini. Sehingga HP-nya adalah, nah begitu. Nantinya. HP-nya adalah, cara penulisannya seperti ini ya. Min 1/3 kurang dari X kurang dari 5. Cara membacanya bagaimana, Pak? Berarti X lebih besar min 1/3, X kurang dari 5. Ya, meskipun ada 27, tapi yang fokusnya kita adalah daerah hasilnya. Daerah hasilnya adalah daerah yang dilewati garis semuanya. Begitu. Ya. Oke, paham? Paham? Insya Allah. Ada pertanyaan yang lain? Pak, berarti kalau misalkan dia bentuknya kayak hasilnya itu di tengah, bentuknya tetap kayak gini ya HP-nya? 1/3 lebih besar dari X gitu. Iya, Lebih kecil. Ya, kalau dia HP-nya di tengah, penulisannya seperti ini. Sebenarnya berangkatnya adalah dari X lebih besar min 1/3 atau X kurang dari 5. Sebenarnya seperti ini awalnya. Tapi ketika digabung ya di jawaban pilihan ganda tidak akan ada menemukan seperti ini. Jadi yang ditemukan adalah yang modelnya seperti ini. Jadi di antara itu ditulisnya adalah seperti ini. Berarti X lebih besar min 1/3, X kurang dari 5. Gitu. Nanti berbeda Pak, kalau nanti, gimana? Pak, nanti pas ulangan soalnya IC apa ABC?
Pilihan ganda dan IC. Pilihan gandanya berapa, Pak? 20. Berarti isinya 5. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Yang belum paham boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita coba soal yang bentuknya kuadrat ya. Misalkan seperti ini. Sebentar. Oke, nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadinya nilainya kita langsung mengambil begini. X kuadrat plus 2x plus 1 lebih besar sama dengan 4x plus 9. Gimana nih selanjutnya? Kumpulin jadi satu. Iya, dikumpulkan jadi 1. Terus lebih besar dari Nol. sama dengan 0. Betul. Min 4x min 9 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nilainya bagaimana? X kuadrat min 2x Min 8. min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, begini. Maka nilainya adalah dibuat, nah, begini ya. X dan X. Oke, 4 dan 2. Min plusnya? Plus 2 min 4. Plus 2 min 4. Terbalik sepertinya. Plus 4 min 2. Min 4 Benar, Pak? plus Min 4 plus 2, Pak. ya, Min 4 plus 2. Oke. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kalau misalkan kita berbicara mengenai apa namanya? Saya tulis dulu. Sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Kalau yang di sini X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Mengenai yang pertidaksamaan seperti ini, maka kita membuat garis bilangannya dulu gini. Ya. Kalau kalian bikin garis bilangan satu-satu boleh. Jadi dari hasilnya ini kita buat garis bilangan di mana min 2 dan 4 di sini ya. Tengah-tengahnya ada 0. Nah, karena bentuknya kuadrat, maka daerah hasilnya mengikuti ini. Kalimat ini. Apakah kalimatnya di sini adalah lebih besar 0? Berarti daerah apa yang diminta? Yang diminta apa? Daerah Kanan. positif. Nah, diujikan nilainya. 0 dimasukkan ke sini hasilnya apa? Kalau Minus. 0, minus. Berarti Min daerah 8. positif berarti daerah yang mana? Daerah dari yang min 2 ke kiri sama daerah dari 4 ke kanan. 4 ke kanan. Karena tadi hasilnya adalah min, berarti di sini adalah plus, di sini adalah plus. Begitu.
Ini baru satu. Baru setelah itu kita menguji dengan yang ini, numerusnya. Ya, x kuadrat plus 2x plus 1 lebih besar 0. Nah, oke, lebih besar 0. Berarti kalau lebih besar 0, atau boleh kita tuliskan begini, x plus 1 kuadrat. Ya, lebih besar 0. Jadi kalau x plus 1 kuadrat itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Min 1 sama 1. Jadi nilainya adalah bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan. Nah, begini. Atau semuanya. Kiri, kanan. Tapi di tengah-tengahnya tidak diikuti. Ya, di tengah-tengahnya tidak dipilih. Pas di satunya tidak ada. Kemudian yang 4x plus 9 lebih besar 0. Maka nilai 4x lebih besar berapa? Min 9. Maka nilai x lebih besar min 9 per 4. Nah, ini gambarnya. Kalau yang di sini ada titiknya 0. Lebih besar min 9 per 4. Berarti kurang lebih di atasnya 2. Ya, di sini 2 per 4. Ke kanan berarti arahnya. Nah, ke kanan. Ya, baru setelah itu kalian gabung ya. Setelah itu kalian gabung dari 1, 2, 3. Nah, begini. Cara menggabungnya adalah ya dikumpulkan aja titik-titiknya. Nah, ingat kalau sama dengan berarti buletannya penuh ya. Kalau ini buletannya kosong. Min 9 per 4 itu adalah di atasnya 2. Berarti di sini min 9 per 4, kemudian min 2. Kemudian ada titik ini 1 ya. Di sini 0, di sini 1. Ada titiknya 0, ada titik 1, di sini ada titik 4. Ya. Nah, yang pertama kita gambar di sini. Kemudian yang kedua di antara 1 ke kanan semua. Ya, di ke kanan sama ini ke kanan juga. Nah, kemudian ada X lebih besar berapa ini? Min 9, lebih besar berarti ke kanan. Nah, begini. Yang kena tiga-tiganya. Oh maaf, ini salah gambarnya yang di sini. Oke, ini harusnya ke kanan. Nah, harusnya begini. Bisa ke kanan. Nah, begini. Yang kena gambar tiga-tiganya yang mana? 4. 4. Oke, ini di sini ya. Kelihatan 4. Terus ada lagi? Min 2. Min 2. Ini kan nggak kena. Min 9 per 4. Ya, ini batasnya. Ya, di sini tuh. Jadi agak ribet ya di sininya. Nah, yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Jadi kalau kita lihat yang di akhir tiga-tiganya adalah dari min 9 atau saya tuliskan HP-nya. HP-nya sama dengan dari min 9 per 4 kurang dari, karena dia adalah bulatan kosong, X kurang dari sama dengan 2. Atau X lebih besar 4. Nah, begini. Ya. Jadi ada 2 tempat yang dimana itu menjadi daerahnya. Daerahnya yaitu adalah dari batasan min 9 per 4 ke min 2. Min 2 maaf. Sama lebih besar dari 4. Yang di akhir tiga-tiganya. Pak, di sini kenapa nggak dipilih, Pak? Karena di sini adalah 2 garis saja. Yang kita pilih adalah 3 garis. Yang dilalui 3 garisnya. Pak, kenapa di sini lebih besar? Kenapa di sini dituliskan lebih kecil? Kalau yang ini hanya untuk menentukan daerah hasilnya. Kalau yang ini sudah hasilnya. Hasil yang dipilih. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, saya nggak paham yang garis Saya juga bilangan. nggak paham, Bapak. Dari yang itu, dari yang daerah plus daerah positif itu saya nggak paham. Yang ini. Dari atas. Nih.
Iya, saya nggak paham dari bagian itu. Oke, daerah positif. Dari hasil titiknya ini, karena bentuknya kuadrat, kalian harus mengujinya itu. Ya, yang paling mudah adalah menguji titik nolnya di titik nol dimasukkan ke sini. 0 ternyata hasilnya negatif, sedangkan yang diminta adalah daerahnya positif. Maka yang kita pilih ke kiri min 2 sama ke kanannya 4. Itu penyelesaiannya 1. Ini belum uji numerusnya. Oke, sampai di sini paham? Tadi nolnya dimasukin kemana, Pak? Masukkan ke sini. Oh, Jadi ke 0 dimasukkan ke X sini ya. boleh, ke sini juga boleh. Ya, ini Bapak record ya. Ini Bapak record, nanti insya Allah kalau sinyalnya bagus Bapak upload ke YouTube untuk dipelajari lagi nantinya. Jadi dimasukkan nilai 0 ke persamaannya ini atau ke persamaan yang bawah ini juga boleh. Hasilnya apa? Oh, hasilnya negatif. Berarti antara 2 sampai 4 pasti dipastikan adalah negatif. Yang positifnya adalah kiri dan kanannya. Ini seperti persamaan di logaritma, ya, dan juga pertidaksamaan. Nah, setelah itu karena yang diminta daerahnya positif, maka kita memilih daerah yang ke kirinya min 2 sama ke kanannya 4. Begitu. Sudah? Saya masih nggak paham, Pak. Sama, Pak. Saya juga nggak paham, Pak. Oke, baik. Kalau nggak paham, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Fokus kita membahas yang bentuk kuadrat. Oke, karena waktunya sudah habis. Nanti kalau diterusin panjang nantinya. Oke. Baik, begitu ya. Nanti ini Bapak share juga di kelas untuk catatannya.